Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita di OTW, obrolan forum RT RW. Halo Pak, apa kabar nih Pak? Baik, baik. Pak, kenalin diri dulu nih Pak ke teman-teman nih Pak. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan diri saya, nama Andi Abdul Qadir. Kebetulan saya manajer NHFA. Sekaligus saya juga sebagai ketua RW 09. Berarti merangkap jabatan nih ya Pak? Jabatan untuk membina khususnya futsal di wilayah RW 09. Nah Pak, awal terbentuknya NJFA nih gimana sih Pak akhirnya bisa terpikirkan nama NJFA Pak? Jadi terpikir itu awalnya dari anak-anak wilayah RW 9. Kita latih futsal setiap minggu difasilitasi oleh SD Negeri Menteng. Lama-lama terkumpul banyak anak-anak yang ikut latihan futsal, sehingga kita lihat perkembangannya, orang tua sangat antusias, terus juga anak-anak juga pada hobi. Terus kita adakan semacam turnamen. Ternyata di RW 9 ini turnamen tiap tahun itu selalu juara, dan juara satu. Akhirnya itu terpikirlah kita membuat klub yang bisa mewadahi semua anak-anak yang mau ikut gabung di dalam futsal ini. Akhirnya dimusyawarahkanlah nama klubnya itu NNFA itu. Jadi kalau RW 9 kan hanya lingkupnya kecil atau lagunya ini besar, jadi berbicara Jakarta Utara. Itulah cikal bakal terbentuknya klub NNFA itu. Selama saya dipilih untuk manajernya, beberapa turnamen kita coba ikuti dan alhamdulillah bisa juara. Baik itu tingkat kayak lokal diadakan oleh semacam kampung futsal, itulah ada lapangan di situ, kita diundang, kita ikut, alhamdulillah bisa juara. Terus saya lihat perkembangan anak-anak itu, atlet-atlet anak-anak ini kita benerin bagus-bagus. Akhirnya bulan lalu kita ikutkan coba masuk di Liga AFI. Pertama ikut Liga AFI, ternyata dari awal ikuti pertandingan beberapa musuh klub-klub yang mungkin sudah lama dibentuk oleh mereka, ketemu dengan tim NJFA, alhamdulillah kita bisa menang semua. Bahkan terakhir kemarin itu, main paling terakhir itu di putaran pertama Liga AFI, kita urutan pertama. Nah, dari situlah kita, ini kenapa kita tidak membuat lebih profesional. Artinya ya kita cari bapak angkat lah untuk, atau sponsor yang bisa ikut gabung untuk membiayai klub ini. Karena sayang anak-anak ini kalau dibiarkan begitu liar, mereka hobi, dan kalau tidak ada wadahnya ya tentunya nanti kesana kemari dia tidak ada yang membina, tentunya tidak bagus kan perkembangan dia sendiri. Ya memang ya mungkin terbatas ya kalau untuk futsal itu, karena memang tidak banyak lapangan-lapangan yang ada saya lihat di wilayah ini. Tapi kalau di Lagoa ini alhamdulillah adalah lapangan-lapangan yang kita bisa sewa untuk melatih anak-anak ini setiap hari libur, karena biar tidak terganggu, mereka kan masih siswa SD SMP.
kita latih Sabtu Minggu untuk memajukan perkembangan potensi dia sendirilah gitu. Kebetulan kan saya punya pelatih Pak Jayan itu udah tak ikutkan sertifikasi kepelatihan khusus futsal. Jadi ya sedikit dia sudah punya materi lah untuk mengembangkan anak-anak yang ada di wilayah Lagoa ini khususnya. Tapi ini tidak fokus hanya Lagoa, anak-anak dari manapun kita terima. Tapi kita pun tidak terima begitu saja, kita juga tidak seleksi. Kalau materinya anak itu kurang bagus ya kita terima lah. Kebetulan ya banyak bagus-bagus ya kita kumpulkanlah sama-sama di NJFA ini. Begitu. Nah Pak, untuk lokasi latihannya NJFA ini ada di mana nih Pak? Tempat latihannya kebetulan kita di RW 9 ini ada Sekolah Negeri SD Menteng. Nah di situ ada di tengahnya kosong, itulah yang kita buat lapangan futsal. Kebetulan Sabtu dan Minggu kepala sekolahnya kita koordinasi. Kepala sekolah ini sangat menyetujui adanya pembinaan futsal, sehingga lapangan yang ada di situ dibolehkan kita gunakan. Yang penting kita ya memperhatikan semua, jangan sampai ada yang merusak kebersihannya. Kita selalu berkoordinasi setiap ada penggantian kepala sekolah. Kadang-kadang kan kepala sekolah itu kan dalam masa jabatannya pensiun. Nah tentunya setiap ada penggantian sekolah, kepala sekolah kami datang menghadap berkoordinasi bahwa di sini ada pelatihan futsal. Jadi kita minta izin yang baru dan yang lama kita titip juga. Tolong saya dititip, sini ada pembinaan futsal, latihannya Sabtu Minggu. Demikian. Untuk kepala sekolahnya sendiri Pak, artinya karena NJFA ini latihannya masih di dalam lingkupnya sekolah Pak. Untuk koordinasi sama kepala sekolah ini sulit nggak sih Pak? Maksudnya sempat ada penolakan nggak dari pihak sekolah untuk pakai lapangan nih Pak? Kebetulan kepala SD Menteng ini kelihatannya sangat mendukung dan kelihatan dia juga mengerti olahraga. Kita sampaikan kegiatan rutin kita di wilayah khususnya futsal. Beliau ini kebetulan di situ kan ada 3 kepala sekolah. Saya datangi berkoordinasi menyampaikan bahwa saya ketua RW 9, kebetulan SD itu masuk di lingkungan RW 9. Jadi saya berkoordinasi, minta tolong bahwa saya ada kegiatan pembinaan atlet usia dini, mulai umur 8 sampai 13. Tempatnya di sini, dan kebetulan juga banyak juga murid-muridnya dari SD Menteng sendiri. Akhirnya ya kepala sekolah tiga-tiganya sangat mendukung adanya anak-anak yang dilatih di SD Menteng ini. Artinya koordinasinya sendiri nggak alot ya Pak ya? Koordinasinya tidak alot, sangat mendukung ketika kepala sekolah itu. Oke Pak, Pak, kenapa akhirnya Bapak memutuskan untuk berani untuk mengikuti Liga AFI nih Pak? Sedangkan yang kita tahu kan Liga AFI ini cukup sulit ya Pak ya untuk saingan-saingan dan lawan-lawannya untuk anak-anak NJFA yang nominasinya baru terbentuk ya Pak. Ya, memang pertama saya dengar dari pelatihnya itu ada Liga AFI, saya sendiri belum tahu Liga AFI ternyata sudah lama berdiri, dibentuk ya. Itu bahkan sudah ada tim yang bagus, saya dengar. Liga AFI itu bahkan pernah juga ada turnamen, sempat juga ketemu anak-anak Liga AFI itu, ternyata
anak Liga HP ini matinya bagus. Begitu ketemu NJFI itu yang baru terbentuk, ternyata atletnya NJFI ini bisa mengatasinya. Begitu sempat juga saya down itu dengar, wah ini bagus kalau kita ikut Liga HP bagaimana? Tapi kita coba Pak. Akhirnya kita coba mendaftar, kemudian mulai dilaksanakan turnamennya itu. Ya kita lihat yang main awal-awal bagus-bagus, tapi ya anak-anak dia bilang ya kita coba Pak. Ternyata begitu kita main pertama, ya anak-anak bisa menunjukkan dia punya selama ini kita latih bisa diterapkan di lapangan. Akhirnya musuhnya itu lawannya itu ternyata bisa dikalahkan. Nah disitulah akhirnya saya hilanglah saya punya rasa Keraguan ya Pak ya? keraguan itu tadi ya, keraguan itu ternyata wah anak ini bagus. Itu dia. Ya, karena klub baru masuk, klub-klub ini tidak tahu materi kita, strategi bagaimana, mungkin juga dianggap dikecilkan gitu ya. Oh ini kluban baru posturnya anak-anak ini tidak begitu besar dibandingkan dengan klub-klub itu. Lihat materinya mereka bagus-bagus, posturnya masih muda tapi udah besar tinggi-tinggi. Kami punya NJFI ini kecil-kecil. Ya, kecil-kecil, tapi begitu di lapangan ternyata ya hasil akhirnya kita bisa menangkan semua. Kita menangkan semua. Gitu dia. Walaupun sempat kita urutan round kedua, tapi begitu putaran terakhir itu hasil skornya akhirnya bisa naik urutan pertama. Karena informasi saya dengar itu ada klub-klub kayak Kampung Futsal, terus klub apa itu, karena itu bagus-bagus. Nah, begitu melihat NJFI ini main, kaget juga karena ini klub baru tapi lumayan luar biasa, bisa setiap main menang. Nah, sekarang ini udah mulai terkenal di mana-mana itu NJFI ini, wah ini bagus. Nah, ada aja di Bandung, ada aja di Kelurahan Lagoa, ada aja di RW 09. Nah, itulah dari situ ya banyak orang tua yang mau menitipkan putranya, anaknya yang masih SD, ya ada juga SMP yang dititip untuk dilatih gabung di NJFA. Demikian. Nah, NJFA sendiri ini kan artinya punya pelatih yang sudah tersertifikasi ya Pak? Ya. Yang kita kenal dengan Ayah Jeki nih Ya, Pak. Jeki. Nah, pelatihnya ini hanya Ayah Jeki aja atau nantinya ke depannya akan tambah pelatih lagi? Ya, rencana kita ke depannya kita sudah ada wakil pelatihnya. Tapi karena kita masih dalam berproses juga pembentukan akte pendiriannya, susunan kepengurusan organisasinya itu, tapi ya baru setaraf dia datang sekali untuk membantu melatih anak-anak ini. Karena Om Jeki di sini kewalahan, karena itu tadi mendengar RW 9 ini ada sarananya, ada pelatih yang bagus. Terlalu banyak anak-anak yang mau ikut latihan, sehingga kita kewalahan membagi waktunya anak-anak ini yang mau ikut gabung. Dan kita batasi lah. Lihat bagus, tapi kalau masih kecil ya kita suruh tunda dulu karena umur 8 tahun ya sudah mau suruh ikut anaknya. Ya gak apa-apa sih, kita terima semua, biar anak itu bisa tersalurkan dia punya hobi ya. Udah kita terima ikut aja, namun memang yang kewalahan pelatihnya ada namanya Bang Acang ya. Acang itu yang kita nanti wakil pelatih nanti di NJFI ini.
Oke Pak. Pak, kita udah ngobrol panjang lebar. Sebelumnya NJFA ini berdirinya kapan sih Pak? Itu berdirinya tahun 2019. Itu berdiri 2019. Awal hanya klub mengikuti kejuaraan-kejuaraan keluaran Lagoa saja, dan kejuaraan-kejuaraan turnamen yang di lokal itulah kita ikutkan. Ternyata bagus, harinya Om JK ini sangat antusias, dia semangat untuk Ngebentuk tim ya membentuk Pak. tim dari RW gitu kan, dari RW terus Lagoa, dan NJFA ini dia terbentuk lah 2019 sampai ya sekarang inilah sudah punya atlet. Dan mungkin juga punya nama lah di Liga W itu, sudah mungkin mulai mendengar NJFA itu mulai segan dia. Tadinya dia tidak tahu begitu Liga API ini putaran pertama, ternyata bisa urutan pertama. Jadi dikenal ya Pak NJFA ya Pak. NJFA itu dia itu termasuk yang sponsorin Mbak Tia ini akhirnya ya tambah kemana-mana gitu ya. Ada forum ini ya. Ya, saya terima kasih banyak sekali. Nih teman-teman, buat yang belum tahu, jadi Forum RT-RW itu termasuk dari sponsornya NJFA ya Pak ya. NJFA ya. Forum RT-RW ini dikepalai oleh Bapak Haji Sueb. Yang belum nonton podcastnya, kita ngobrol sama Bapak Haji Sueb. Nanti kita sertakan di kolom deskripsi. Terima kasih juga berarti untuk Pak Sueb ya Pak, yang udah support juga ya Pak. Ya, saya terima kasih Pak Sueb, itu kawan saya lama juga. Ternyata ternyata beliau yang ketua forum RT RW di Jakarta Utara ya. Iya. Juga NJFA ini ya. Makasih terima kasih banyak sekali sama beliau. Nah, mungkin juga nih teman-teman udah nggak asing pasti lihat Pak RW nih, karena setiap kali NJFA lagi turnamen pasti Pak RW itu selalu ada. Selaku manajer NJFA, Pak RW termasuk aktif ya Pak ya untuk mendampingi anak-anak ya Pak. Setiap ada turnamen saya hadir. Ya. Jadi disupport terus nih pastinya nih sama Pak RW sendiri. Pak, untuk si NJFA ini latihannya itu terfokus di SD Menteng aja atau kita bisa latihan di luar gitu Pak? Entah mungkin di tempat-tempat futsal yang lain. Ya, jadi begini, memang fokus tempat latihan kita ada SD Menteng. Tapi kalau seumpama namanya juga sekolah, tentunya ada kegiatan-kegiatan akademiknya dia kan. Kalau digunakan pas hari libur, ya kita mencari tempat latihan lain. Kebetulan di sini kan ada di tempat futsal namanya Muncang. Nah, di situ kita menyewa lapangannya karena kita juga tidak boleh dalam satu minggu itu anak-anak tidak latihan. Nah, jadi kita harus berusaha bagaimana supaya anak ini ada latihan, mereka ada ketemu sama mereka, sama manajer, sama pelatih, pengurus lainnya. Ya, kalau SD Menteng dipakai atau juga hari libur kan anak libur atau sore kita alihkan ke lapangan futsal Muncang. Nah, di situ. Kalau di situ kan nyewa. Kalau di situ kan namanya fasilitas sekolah ya bisa nggak bayar lah. Kalau di situ kita bayar, tapi bukan itu masalah karena tidak juga mahal. Anak-anak juga sangat antusias. Ya kita bimbing aja untuk latihan rutinnya mereka, jangan sampai dalam satu minggu itu ada absen satu tidak latihan, tentunya kan nantinya mengurangi dia punya pertama stamina, terus jadwal mereka harus latihan apa, kalau tidak rutin kan nanti kan tertinggal gitu kan ya. Tetap kita berusaha jangan sampai tidak latihan. Saya anjurkan ke pelatihnya, kalau SD Menteng digunakan, cari tempat lain di mana ada tempat bisa latihan anak-anak ini. Saya support, saya dukung penuh memang betul gitu. Demikian. Oke Pak, ini di belakang ini ada piala-piala yang diraih sama NJFA berarti ya Pak ya? Ya, inilah piala-piala yang didapat mereka, kita kumpulkan taruh di pos RW. Jadi setiap nanti ada umpama
ada tamu, ada warga melihat, dia lihat ada piala kita jelaskan. Karena banyak juga warga tidak tahu bahwa di RW 9 ini ada klub NJFA kita bina. Ini bentuk prestasi yang mereka raih selama ini. Berarti udah cukup banyak nih teman-teman nih untuk NJFA ngikutin turnamen. Terbilang dari 2019 sampai 2023 itu kan jarak yang masih sebentar ya Pak, tapi udah bisa meraih cukup banyak juara. Itu berarti hebat sih Pak untuk suatu klub futsal yang baru terbentuk ya Pak. Iya, betul. Ini. Pak, harapan Bapak untuk NJFA sendiri apa nih Pak ke depannya? Di harapan saya mengajak semua komponen masyarakat yang ada di Lagoa ini kan minta tolong supaya ikut membesarkanlah klub yang kita buat ini, karena ini tujuan kita adalah mencari bibit-bibit usia dini di bidang futsal. Jadi siapa tahu nanti dari bentukan ini ada yang bisa menjadi pemain nasional, minimal kalau dia sebagai atlet futsal mewakili Jakarta Utara lah, ke nanti tingkat ke DKI, syukur-syukur nanti tingkat nasional. Tujuan saya demikian. Jadi bukan saya untuk pribadi, tapi ini nantinya untuk digunakan untuk pemerintah atau siapa saja nanti yang bisa menggunakan untuk event-event lain, silakan. Saya hanya menyediakan atlet-atlet yang bisa atau siap pakai. Pastinya harapannya besar banget nih untuk NJFA sendiri, untuk adik-adik NJFA. Semangat terus ya Pak ya. Semangat terus, ya betul. Jangan patah semangat dan berjuang terus setiap kali ikut turnamen. Jangan lupa doanya pastinya. Untuk koordinasinya sendiri dengan orang tua, berarti Bapak ikut koordinasi juga atau hanya pelatihnya aja Pak yang ikut koordinasi? Saya ikut dengan pelatih untuk koordinasi orang tuanya. Saya ikut. Biar gimana juga kan pelatih biar tidak terlalu beban, terlalu berat. Udah mengurusi persiapannya, mengkondir anak-anaknya, terus orang tuanya. Ya, kami ikut juga. Itu tadi setiap ada latihan atau turnamen saya selalu ikut, karena saya juga bertanggung jawab ya, terus membantu pelatih lah. Bentuk dari supportnya Bapak ya Pak untuk NJFA sendiri ya Pak? Iya, itulah. Nah, kebetulan saya juga hobi kan beda olahraga ya. Saya sangat support pelatih saya ini. Nah, yang tadinya dia belum punya sertifikat, terus saya dengar pelatih-pelatih lain itu, makanya kita agak kecil hati tadi itu, karena klub-klub yang lain itu sudah punya pelatih yang bersertifikat ya, gitu kan. Sedangkan saya hanya dibilang otodidak gitu kan. Iya. Dia tidak punya pinter melatih hebat, tapi dia tidak punya secara kurang legalnya gitu ya Pak. Ya, legalitasnya dia ya Pak. Akhirnya saya ikutkan dulu, udahlah, walaupun itu levelnya masih level awal ya. Iya. Yang lainnya sudah ada itu udah sebenarnya udah hebat dia, tapi dia baru saya ikutkan gitu loh dia itu. Tapi alhamdulillah dia belum sertifikasi, tapi klubnya dia ternyata bisa mengalahkan yang pelatihnya sudah sertifikatnya lebih tinggi ya. Lebih tinggi ya. Dia belum punya, tapi dia bisa memenangkan pertandingan itu. Nah, Bapak akhirnya memilih Ayah Jeki sebagai pelatihnya NJFA ini penuh dengan pertimbangan dong Pak, berarti ya? Iya. Dan persetujuan orang tua siswanya aja atau masyarakat RW 9 nih Pak yang ikut milih, ya udah Ayah Jeki aja nih yang latih? Ya, jadi awalnya memang dari anak-anak atlet dari lingkungan sendiri melihat Ayah Jeki ini tadinya dengan ikhlas tanpa pamrih, karena itu tidak digaji apa tidak, hanya dia keikhlasan dengan mungkin dia hobi apa gimana melatih anak-anak orang ini, tentu seizin dengan orang tuanya ya, melatih di SD Menteng sehingga warga
terutama dari warga, terus RT-RT saya pun itu pembentukan klub ini kita tunjuk Ayah Jeki ini. Kemudian saya kursuskan. Lebih ada legalnya gitu kan, seumpamanya itu kan takutnya nanti kalau ada event-event yang resmi harus persyaratannya pelatihnya, sertifikatnya, sedangkan saya tidak punya kan. Akhirnya ya keputusan semua pas ada pembukaan pendaftaran di Cibubur waktu itu, ya sudah saya daftarkan dia sampai selesai dapatlah sertifikat. Nah akhirnya artinya kami sudah tidak ragu-ragu kalau diminta legalnya klub ini, pelatihnya, sertifikat. Sudah ada buktinya, sudah punya dia. Itu tadi yang tadi kita masih ragu karena wah pelatih saya tidak ada sertifikatnya ya, sedangkan lain udah punya semua karena memang udah duluan berdiri ya. Kita kan baru walaupun berdiri dari 2019 tapi kan belum mengarah kita ke profesional, belum lah. Masih kita membina anak kecil itu. Tapi bagus-bagus materinya. Tapi makanya sayang kalau anak ini kita lepaskan begitu saja liar begitu anak-anak kita bina. Sedangkan nanti kan kedepannya anak ini sendiri loh ya kan untuk dia sendiri gitu loh. Terutama saya dengar itu sekolah SD, SMP ada jalur-jalur ya, jalur zonasi, jalur prestasi. Nah itu arah saya di situ ya. Akhirnya udahlah Ayah Jeki lah yang melatih anak-anak ini yang mau gabung di klub kita ini. Oke Pak, terakhir nih Pak, apa ada motivasi atau pesan-pesan apa Pak untuk anak-anak dari NJFA nih Pak? Ya motivasi saya adalah anak ini tetap saya support, saya arahkan latihan. Jangan berpuas diri, berbangga diri. Oh ternyata klub baru sudah bisa menjuarai dan sudah dikenal lah. Karena kan anak-anak ini kan asal domisilinya kan beda-beda ya. Tadi menang kalah dari sini aja dari mana? Nah dari situlah mungkin sampai Bekasi sana mungkin sudah dikenal lah. Udah tahu NJFA ya Pak? Itu ya harapan saya ya mudah-mudahan ini klub NJFA ini ya bisa besar, tapi besar artinya bukan saya sendiri yang besarkan gitu loh, karena ini kan bukan yang punya RW 9 atau pribadi, tapi ini milik kita bersama lah. Ya betulan kan ya di dalamnya itu namanya klub itu kan ada semacam ya ada kostingnya, ada biaya operasional, ya tentunya kami mohon kepada warga siapapun itu artinya keberadaan NJFA ini di wilayah kita ya supaya sama-sama ikut mensupport lah. Jangan saya sendiri seumpama saya RW 9 ya saya ya, begitu karena olahraga itu kan namanya kan memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat. Jadi kita sama-sama lah di dalamnya situ ya. Sekecil apapun itu kan apa yang disumbangkan kepada NJFA ini kan sangat besar nilainya. Itu. Seru juga nih tadi kita ngobrol-ngobrol bareng Bapak manajer NJFA. Nah mungkin untuk dari sponsor-sponsor boleh juga nih ya Pak masuk ya Pak. Itu yang kami sekarang yang saya cari-cari dari sponsor-sponsor. Ya tidak kami mengharapkan besar deh, tapi yang penting adalah sumbangsi kepada NJFA ini. Nah ditunggu nih buat kakak-kakak dari sponsor yang mau masuk bisa langsung hubungin Bapak manajer NJFA. Oke gitu aja. Terima kasih Pak untuk waktunya udah ngobrol-ngobrol bareng sama kita nih Pak. Nanti akan ada obrolan-obrolan lagi bareng dengan tim mungkin atau yang lainnya. Kita tunggu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.